Yang pertama adalah ria. Ria secara istilah adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang baik, agar orang lain melihat lalu memujinya. Selain ria, ada juga sum'ah, yaitu suatu perilaku yang sama halnya dengan ria, yaitu suatu perbuatan kebaikan agar didengar dan dipuji oleh orang lain. Jadi, teman-teman, yang dimaksud dengan ria adalah suatu perilaku dengan maksud agar orang lain memuji apa yang kita punya atau apa yang sudah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam ria. Ria yang pertama ada ria jali. Ria jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua ada ria khafi. Ria khafi adalah ibadah atau kebaikan yang dilakukan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia dihormati atau disanjung. Dampak negatif dari ria. Yang pertama adalah ria dapat menghapus pahala amal baik. Yang kedua, mendapat dosa besar karena ria termasuk pada perbuatan syirik kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah tidak selamat dari bahaya kekafiran, karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Perilaku menghindari ria. Pertama, melatih diri untuk beramal secara ikhlas karena Allah. Kedua, berusaha menyembunyikan atau merahasiakan perbuatan baik yang dilakukan dari pandangan manusia. Ketiga, mengendalikan diri agar tidak merasa paling baik dan bangga apabila ada orang lain memujinya. Keempat, mengendalikan emosional agar tidak merendahkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nifaq berasal dari kata nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifaq juga berarti bermuka dua. Menurut istilah, nifaq yaitu sikap yang tak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik hati nuraninya terhadap Allah maupun kepada manusia. Nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran, tapi menampakkan keimanan melalui ucapan dan tindakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Macam-macam nifaq. Yang pertama ada nifaq i'tiqadi, adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah, tetapi di dalam hatinya tidak ada rasa keimanan sama sekali. Dia melaksanakan sholat, sedekah dan amalan saleh lainnya, tetapi tindakannya tersebut tanpa didasari oleh keimanan dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Dua, nifaq amali. Nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Akibat buruk sifat nifaq. Yang pertama adalah tercela dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Kedua, hilangnya rasa percaya dari orang lain. Yang ketiga adalah tidak disenangi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya menghindari sifat nifaq.
Yang pertama, menyadari bahwa nifak adalah larangan agama yang harus dijauhi di kehidupan. Yang kedua, menyadari bahwa nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga dapat dibenci di kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menyadari bahwa kejujuran akan lebih menenteramkan hati. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.